Terima kasih buat kamu yang sudah kirim banyak pertanyaan lewat email dan komentar. Hari ini aku akan jawab 7 pertanyaan terpilih tentang kesehatan. Yuk langsung mulai. Pertanyaan pertama dari Ibu Santi di Surabaya. Tangan saya sering kesemutan dan terasa seperti ditusuk jarum saat bangun pagi. Kenapa ya? Kesemutan di pagi hari bisa disebabkan oleh saraf kejepit, terutama di area leher atau pergelangan tangan. Ini biasanya terjadi karena posisi tidur yang menekan saraf terlalu lama. Coba lakukan peregangan ringan sebelum tidur, gunakan bantal yang menopang leher dengan baik, dan minum air rebusan daun salam sebanyak 2 kali seminggu. Daun ini memiliki sifat antiinflamasi ringan yang bantu melemaskan saraf. Kalau sering kambuh, jangan ragu konsultasi ke dokter saraf. Jangan lupa tekan subscribe biar nggak ketinggalan solusi alami lainnya. Pertanyaan kedua dari Pak Rudi di Bandung. Leher saya sering pegal dan menjalar sampai ke bahu. Apakah ini berhubungan dengan saraf juga? Benar, itu bisa jadi tanda awal cervical radiculopathy, yaitu kondisi saat saraf di tulang leher tertekan. Gejala ini biasanya diperparah oleh postur duduk yang buruk atau terlalu lama menunduk. Coba kompres hangat area leher 2 kali sehari, dan konsumsi jahe serta kunyit yang di blender menjadi minuman hangat. Keduanya bantu mengurangi peradangan saraf. Jangan sepelekan rasa nyeri yang menjalar, karena bisa makin parah kalau dibiarkan. Pertanyaan ketiga dari Rika di Depok. Gigi geraham saya sering nyeri walau tidak berlubang. Kenapa bisa begitu? Nyeri pada gigi tanpa lubang bisa disebabkan oleh tekanan gigi berlebih atau infeksi ringan pada gusi. Coba periksa apakah kamu sering menggertakkan gigi saat tidur. Kompres dingin dan kumur air garam bisa bantu redakan radang sementara. Untuk perawatan alami, kunyah daun jambu biji muda 1 lembar setiap pagi. Daun ini mengandung antibakteri alami yang bagus untuk kesehatan mulut. Tapi ingat, periksa ke dokter gigi jika nyerinya terus berulang. Pertanyaan keempat dari Aminah di Makassar. Bagaimana cara atasi gusi berdarah saat menggosok gigi? Gusi berdarah bisa disebabkan oleh kurangnya vitamin C atau adanya plak berlebih. Sikat gigi perlahan dengan sikat berbulu lembut dan perbanyak konsumsi buah jambu biji dan jeruk. 2 buah ini kaya vitamin C dan bisa memperkuat jaringan gusi secara alami. Kamu juga bisa kumur air rebusan daun sirih 2 kali seminggu. Daun sirih punya sifat antiseptik yang sangat baik untuk mulut. Pertanyaan kelima dari Denny di Jogja. Setiap haid saya sering lemas dan kepala ringan. Apakah ini anemia? Gejala yang kamu alami memang mirip dengan anemia defisiensi zat besi. Ini terjadi saat tubuh kekurangan sel darah merah yang membawa oksigen. Coba konsumsi bayam, hati ayam, dan minum jus kurma dengan madu 2 kali seminggu. Ini bisa bantu tingkatkan kadar hemoglobin secara alami. Kalau gejala tak kunjung hilang, sebaiknya cek darah di puskesmas terdekat. Pertanyaan ke-6 dari Bu Tatik di Jember. Perut saya sering nyeri dan mual, terutama saat telat makan. Apa itu tanda luka lambung? Ya, itu bisa jadi tanda awal tukak lambung atau luka pada dinding lambung. Biasanya disebabkan oleh stres, pola makan tidak teratur, atau infeksi bakteri. Coba hindari kopi, gorengan, dan makanan pedas. Minum air rebusan daun pisang kering dan madu setiap pagi sebelum makan. Ramuan ini bisa bantu melapisi lambung dan mencegah iritasi lebih lanjut. Tapi jika nyeri makin parah atau disertai muntah, segera periksa ke dokter. Pertanyaan ke-7 dari Pak Umar di Medan. Saya sering terbangun malam karena ingin buang air kecil. Normal nggak? Kalau lebih dari 2 kali dalam semalam, itu disebut nokturia. Bisa disebabkan oleh infeksi saluran kemih, diabetes, atau pembesaran prostat pada pria. Coba batasi minum 2 jam sebelum tidur dan konsumsi rebusan kulit semangka serta biji labu setiap sore. Kedua bahan ini bantu fungsi ginjal dan kandung kemih agar tidak terlalu aktif di malam hari.